Program ini adalah merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk menyadarkan mereka terkait dalam pengelolaan lahannya di kawasan gambut. Dan pada kali ini dilakukan di Desa Sebokor dan Desa Tanah Lembak, karena kedua desa itu sebagian besar dari lahannya adalah merupakan lahan gambut. Karena di Tanah Lembak dan Sebokor itu yang pertama adalah kawasannya sebagian besar merupakan gambut. Kemudian yang kedua adalah bahwa Sumatera Selatan ini termasuk daerah yang menghasilkan asap hampir setiap tahunnya, sehingga kita ingin mencoba untuk memperkenalkan pada masyarakat bagaimana melakukan usaha untuk mengelola lahan tanpa asap. Manfaat dari program ini tentu yang terkait dengan ada dua sisi yang ingin kita capai, yaitu dari sisi konservasi lingkungan dan dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat. Dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat itu diharapkan kita bisa memperkenalkan pola pengelolaan lahan yang berkelanjutan, dalam arti adalah bahwa tidak hanya mengandalkan pada satu produk yaitu sawit atau karet, tetapi juga ada tumbuhan lain yang bisa diandalkan untuk menjadi sumber kehidupan dalam skala waktu kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Jamur Trichoderma ini sebetulnya pemikiran kami adalah sebagai salah satu inovasi untuk memperkenalkan bagaimana jamur ini bisa berperan sebagai bahan dasar pupuk bagi usaha pengelolaan lahan mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa banyak material dari kawasan di dua desa itu yang memungkinkan digunakan sebagai bahan baku pupuk. Dan harapannya adalah karena pupuk Trichoderma ini kedepannya sangat menjanjikan, maka tidak hanya digunakan untuk kegiatan budidaya lahan mereka saja, tapi nantinya akan bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis baru bagi mereka, sehingga sumber penghasilannya menjadi lebih bervariasi lagi. Di samping harapannya adalah dengan memperkenalkan pola tanaman atau pola budidaya yang basicnya adalah tanaman heterokultur, maka mereka bisa mengandalkan sumber kehidupannya dari lahan tanpa harus mengganggu kawasan lain yang bukan menjadi di luar miliknya. Pembuatan pupuk ini sebetulnya sangat sederhana, hanya mungkin problemnya adalah bagaimana membiarkan jamur Trichoderma itu untuk sebagai bahan dasar untuk pembuatan pupuknya. Tetapi sebetulnya jamur Trichoderma ini bisa dibuat sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan yang sebetulnya di daerah setempat itu juga ada, seperti misalnya nasi, kemudian juga bisa jagung yang diolah kemudian difermentasikan, nanti akan muncul jamurnya itu sendiri. Kemudian dalam pembuatan pupuknya itu bahan baku yang utama adalah kotoran ayam dan seresah yang di kedua desa ini terdapat sangat banyak, sehingga supaya yang pertama seresah itu tidak menjadi sumber api karena dia sebagai bahan yang terbakar, itu bisa dimanfaatkan yang lebih menghasilkan bagi mereka dengan dibuat pupuk Trichoderma tadi. Untuk siswa kita memilih anak-anak yang selevel SD, dan dalam hal ini kita ambil memang untuk yang ada di jenjang kelas 5. Harapannya adalah kita ingin sebetulnya menanamkan pemahaman terkait dengan bencana asap itu sejak awal. Dan untuk itu kita harus bisa memberikan pengertian kepada mereka bahwa mereka di dalam menghadapi atau dalam berkehidupan di lingkungan gambut itu bisa melakukan kegiatan budidaya lahan tanpa harus membuat asap. Intinya ke sana. Kemudian bahwa penanaman pemahaman tentang
bahaya asap, kemudian tentang peluang-peluang untuk bisa dikembangkan dalam melakukan budidaya lahan di masa yang akan datang yang lebih baik, itu adalah dengan memberikan pendidikan lingkungan bagi siswa di tingkat SD. Kegiatan yang dilakukan di sekolah itu pada dasarnya adalah memberikan pembelajaran kesadaran lingkungan bahwa anak-anak itu tinggal di daerah yang bergambut. Kemudian di situ pasti diajarkan bagaimana bahayanya ketika gambut itu terbakar. Kemudian yang kedua harapannya adalah bisa melalui anak-anak itu bisa transfer informasi kepada para orang tuanya yang menggunakan lahan dengan cara membakar itu tentang bahaya-bahayanya, sehingga di waktu yang akan datang itu melalui siswa itu perubahan cara mengelola lahan dari membakar menjadi tidak membakar itu bisa dicapai. Kemudian di dalam pembelajaran ini juga para siswa itu diberikan ilustrasi terkait dengan bagaimana ketika hutan itu terbakar. Kemudian juga ada beberapa simulasi yang intinya adalah memberikan pemahaman yang lebih praktis terkait dengan cara mengantisipasi ketika terjadi kebakaran dan bagaimana mereka itu mengenal lingkungannya, termasuk juga bagaimana mereka hidup berinteraksi dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya, sehingga mereka tahu bahwa kalau terjadi bencana kebakaran itu tidak hanya manusia yang menjadi korban, tapi juga satwa dan kehidupan yang lain, termasuk juga tumbuh-tumbuhan itu juga akan mengalami bencana, dan itu pastinya akan menyebabkan terjadinya kerusakan hutan yang akibatnya juga akan menyebabkan kesengsaraan bagi manusia yang tinggal di sekitarnya.